Oke, baik, lanjut materi pertama itu tentang pengantar mata kuliah. Mata kuliah sistem operasi menggunakan metode CBSA melibatkan diskusi aktif dan mencangkup materi dasar. Penilaian terdiri dari tugas dan kuis 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dan ada juga tugas kelompok yang mencangkup makalah dan video presentasi yang diunggah ke YouTube. UTS dan UAS melibatkan pembuatan dan rangkuman materi. Baik, yang selanjutnya itu pertemuan kedua. Struktur sistem operasi. Tujuan utama sistem komputer yaitu mengolah data dengan dukungan dari hardware, perangkat keras, software yaitu perangkat lunak, dan gunanya demi menghasilkan informasi yang berguna. Secara umum, ada struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian utama: input, device, output, device IO port, CPU, dan memori. CPU merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer tersebut. Sebab cepat atau lambatnya kinerja suatu komputer ditentukan dan kualitas CPU yang digunakan. Oke, lanjut ke pertemuan ketiga, itu sistem operasi. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama: input, proses, dan output. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mengolah data menggunakan hardware seperti CPU, memori, dan perangkat IO. CPU berfungsi sebagai otak sistem, memori sebagai penyimpanan data dari bus, kontrol, address, dan data sebagai jalur komunikasi antar komponen. Proteksi dan keamanan sistem dilakukan dengan mengatur akses pengguna, user ID, dan group ID, serta melindungi ancaman seperti virus dan serangan lainnya. Oke, masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang proses dan penjadwalan. Proses dan penjadwalan dalam sistem operasi itu bagaimana komputer mengelola program yang sedang berjalan dan membagi tugas ke prosesor secara efisien. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dan memiliki siklus hidup awal, siap berjalan, menunggu, dan selesai. Untuk mengelola proses sistem operasi menggunakan PCB, yaitu proses control block, yang menyimpan informasi penting seperti ID proses, status, dan alokasi memori. Penjadwalan menentukan urutan proses yang dieksekusi oleh CPU, mengundang antrian seperti antrian siap dan antrian perangkat. Ada 3 jenis penjadwalan, yaitu yang pertama, jangka panjang yang memiliki proses yang dieksekusi, jangka pendek yang mengelola proses yang menggunakan CPU, dan jangka menengah mengatur proses agar tidak membebani memori. Masuk ke pertemuan kelima, yaitu sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses adalah konsep penting dalam sistem operasi. Proses adalah unit eksekusi program, dan sinkronisasi memastikan bahwa proses tersebut dapat berbagi sumber daya dan berinteraksi dengan aman dan efisien. Mekanisme sinkronisasi proses memberikan cara bagi proses untuk komunikasi dan berkoordinasi, menghindari konflik, dan menjaga integritas data, yaitu ada 3. Yang pertama, mutex, semafor, dan monitor. Definisi dan operasi adalah variabel integer yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya. 2. Operasi semafor adalah wait dan sinyal. Wait mengurangi nilai semafor menunggu jika nilai semafor negatif, sedangkan sinyal menambahkan nilai semafor. Masuk ke pertemuan ke-6, yaitu tentang thread. Konsep dasar thread dapat dianggap sebagai jalur eksekusi terpisah dalam sebuah aplikasi. Dalam satu proses terdapat berbagai thread yang berjalan secara paralel. Keuntungan utama penggunaan thread adalah meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi, terutama pada sistem multiprocessing, atau beberapa manfaat yang meningkatkan kinerja, responsivitas, pemanfaatan multiproses, pengurangan waktu respon, dan pembagian tugas. Sinkronisasi thread berbagi ruangan alamat yang sama. Masalah sinkronisasi menjadi penting untuk menghindari kondisi balapan race condition dan memastikan integritas data. Yaitu tentang kuis. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu jawabannya. Yang pertama 1. Pengguna thread adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah proses dalam aplikasi player. Penerapan thread membantu membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat berjalan secara paralel, seperti penggunaan media, respon,
streaming, dan proses latar belakang. Yang kedua yaitu race condition. Dalam sistem pemesanan pesawat terjadi ketika beberapa proses mencoba mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan, sehingga menghasilkan data yang konsisten seperti kunci yang dipesan ganda. Untuk mencegah hal ini terjadi, gunakan mekanisme sinkronisasi seperti semafor dan monitor. Lanjut ke jawaban yang ketiga yaitu CPU, memori, dan perangkat I/O bekerja sama untuk menjalankan program seperti aplikasi pengolahan data. CPU memproses input, output, serta menyimpan sistem. Lanjut ke pertemuan ke-8 yaitu tentang UTS. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kami hanya tanda tangan untuk UTS saja karena tugas UTS sudah diberikan pada awal pertemuan oleh Bapak, yaitu tugas video dalam bentuk kelompok dan materinya pun sudah dibagi pada awal pertemuan. Masuk ke pertemuan ke-9 yaitu operasi file. Nah, operasi file adalah elemen fundamental dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data secara permanen. Nah, dengan berbagai jenis file seperti teks, binary, operasi file memungkinkan pengelolaan data secara efisien dan aman melalui fungsi dasar seperti membuka, membaca, menulis, menutup, dan menghapus file. Nah, implementasinya dalam berbagai bahasa pemrograman menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi modern. Selain itu, penanganan error yang baik menjadi aspek penting untuk menjaga integritas data dan memastikan kelancaran proses operasi file. Nah, contoh implementasi operasi file sebagai contoh dalam Python yaitu operasi file dilakukan dengan fungsi seperti open untuk membuka file dan word atau read untuk menulis dan membaca data. Ke-10 yaitu deadlock. Nah, deadlock adalah kondisi dalam sistem operasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang digunakan oleh proses lain. Nah, dalam situasi ini tidak ada satupun proses tersebut yang dapat melanjutkan eksekusinya karena masing-masing bergantung pada sumber daya yang tidak tersedia. Akibatnya, sistem mengalami kebuntuan yang dapat menghentikan kinerja secara keseluruhan. Nah, deadlock sering terjadi dalam sistem multitasking atau multiprogramming. Nah, ketika sumber data yang terbatas seperti memori, perangkat input atau output, atau file digunakan oleh beberapa proses secara bersamaan tanpa mekanisme pengelolaan yang tepat. Nah, jika deadlock terjadi, dampaknya meliputi penurunan kinerja sistem. Nah, pemborosan sumber daya seperti memori, CPU, atau perangkat I/O. Aplikasi menjadi tidak responsif dan adanya risiko kehilangan data. Masuk ke pertemuan ke-11 yaitu memori manajemen. Nah, manajemen memori dalam sistem operasi adalah proses pengaturan penggunaan RAM. Nah, untuk memastikan setiap aplikasi memperoleh memori yang cukup dan beroperasi secara efisien, proses ini mencangkup alokasi dan dealokasi memori untuk aplikasi berjalan, serta pengelolaan perpindahan dan antara memori utama dan sekunder. Tanpa manajemen memori yang efektif, sistem dapat mengalami penurunan kinerja atau bahkan kegagalan total, karena berbagai proses mungkin bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber daya memori yang terbatas. Tugas utama dalam manajemen memori ada 3 yaitu alokasi dan delokasi memori, optimasi sumber daya, dan pelacakan memori. Nah, dalam teknik memori manajemen ada tiga. Yang pertama yaitu padding, yang kedua segmentasi, dan yang ketiga sweeping. Padding itu caranya digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur memori komputer. Nah, kalau segmentasi adalah teknik dalam manajemen memori yang menjadi ruang, dan kalau sweeping digunakan untuk memindah proses ke memori utama. Masuk ke pertemuan ke-12 yaitu tentang virtual memory. Virtual memory adalah sebuah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori fisik dengan menggunakan ruang pada hard disk sebagai memori tambahan yang sering disebut dengan memori virtual. Nah, sistem operasi memindahkan data atau instruksi yang tidak aktif dari memori utama atau RAM
ke dalam memori sekunder atau hard disk ke dalam sebuah berkas yang disebut dengan fake file atau swipe file. Fungsi virtual memory ada 4. Yang pertama, menangani kelebihan beban RAM, yang kedua sebagai RAM cadangan, dan yang ketiga menyimpan data, dan yang terakhir itu RAM dari data sementara. Nah, alokasi frame merujuk pada memori fisik dibagi antara berbagai proses. Setiap proses akan diberi sejumlah frame memori yang terbatas. Masuk ke pertemuan ke-13 yaitu file system security. File system security adalah serangkaian mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk melindungi file dan data. Di dalam sebuah sistem, dari akses yang tidak sah, memodifikasi atau penghapusan keamanan sistem file menjadi sangat penting karena data yang disimpan di dalam komputer atau server seringkali bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau mengalami kerusakan. Nah, tujuan file system security pertama ada integritas data, yang kedua kerahasiaan ketersediaan, dan autentikasi dan auditasi. Pada file system security itu sendiri terdapat ancaman pertama itu ada malware dan virus, itu dapat mencuri dan merusak data. Kedua, akses tidak sah, pengguna tidak berwenang mencoba mengakses data. Yang ketiga, teknik canggih untuk membobol sistem. Dan yang terakhir ada kerusakan fisik atau bencana alam, atau bisa disebut dengan kegagalan. Masuk ke pertemuan ke-14 yaitu input-output sistem. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem atau perangkat untuk diproses. Nah, dalam konteks komputikasi, input merujuk pada data yang diberikan oleh pengguna. Contoh input pertama ada teks atau karakter, yang kedua suara, gambar atau video, data sensor, dan gerakan atau klik. Ada dua jenis input. Yang pertama ada input manual, data yang dimasukkan secara langsung oleh pengguna, dan yang kedua ada input otomatis. Nah, data yang dikumpulkan secara otomatis masuk. Output adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem. Output bisa berupa informasi visual, audio, atau bentuk fisik lainnya. Contohnya layar, monitor, printer, dan speaker. Ada beberapa jenis output. Pertama, output visual, output audio, output fisik, dan output elektronik atau sinyal. Nah, input dalam sistem itu adalah proses memasukkan data untuk diolah oleh sistem, sedangkan output dalam sistem adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh sistem komputer setelah melakukan pemrosesan. Masuk ke pertemuan ke-15 yaitu tentang kuis. Nah, pada soal pertama yaitu deadlock adalah situasi ketika proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada proses yang menunjukkan. Untuk menangani deadlock diperlukan strategi seperti prevention atau mencegah kondisi deadlock, atau avoidance yaitu menghindari deadlock dengan algoritma, atau detection atau recovery atau mendeteksi dan memulihkan dari deadlock. Nah, masing-masing strategi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Lanjut ke soal yang kedua yaitu manajemen memori sangat penting untuk efisiensi sistem operasi, fragmentasi atau internal dan eksternal. Nah, dapat mengurangi pemanfaatan memori sehingga diperlukan metode pengelolaan memori seperti fake replacement atau FIFO, LRU atau optimal untuk mengoptimalkan kinerja. Masuk ke soal yang ketiga itu keamanan dalam sistem file sangat penting untuk melindungi data. Mekanisme seperti access control list atau ACL, protection bit, dan capability digunakan untuk mengatur hak akses dan dalam lingkungan jaringan. Keamanan tambahan seperti autentikasi dan enkripsi diperlukan untuk mencegah. Masuk ke pertemuan ke-16 yaitu pertemuan terakhir yaitu tentang UAS. Nah, pada pertemuan terakhir UAS ini kami mahasiswa hanya tanda tangan saja sama seperti UTS sebelumnya, karena tugas UAS sudah diberikan pada awal pertemuan yaitu membuat makalah dan video yang mencakup semua materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 ini.